Dalam keadaan setengah tidur, tiba-tiba saya merasakan hembusan angin dingin di sekujur badan saya. Suara TV yang masih menyala terdengar jelas di telinga saya. Ini bukan mimpi, karena TV-nya masih melanjutkan acara yang tadi saya tonton. Tapi badan saya tidak bisa bergerak, kaku dan dingin. Saya mencoba berteriak, tapi mulut saya sulit sekali untuk mengeluarkan suara. Saya mencoba membaca ayat Al-Quran dan doa apapun yang saya bisa, tapi pikiran saya ngeblank. Semua hafalan itu hilang dan saya tidak tahu lagi apa yang saya baca. Makin saya membaca doa, semakin kaku pula sekujur badan saya. Lalu tiba-tiba mata saya melihat sesuatu. Ada rambut panjang mengengser di lantai. Tidak terlihat orangnya karena kepala saya tidak bisa bergerak. Saya ingin teriak tapi tidak bisa. Lalu tiba-tiba saya merasakan sentuhan di kepala saya. Sentuhan yang dingin lama-lama turun ke pundak dan tangan saya. Sebuah tangan yang dingin menusuk dan tekstur kasar sekali rasanya. Saya menahan nangis. Baru kali ini saya ketakutan seperti ini. Lalu tiba-tiba si rambut ini makin mendekat ke wajah saya, yang berarti si pemilik rambut ini berusaha mendekatkan diri ke wajah saya. Saya memejamkan mata sambil dalam hati komat kamit nyebut nama Allah. Tapi jujur semua ngeblank. Gak ada yang bisa saya ingat doa-doa, cuma nama Allah yang masih nempel saat itu. Tepukan cukup keras di pipi saya langsung membuat saya bisa bergerak. Seperti semua belenggu yang mengikat saya lepas semua. "Dek, sadar dek," ucap sebuah suara, dan saya lihat Kak Chandra ada di sana. Spontan, saya peluk Kak Chandra dan menangis. "Kenapa lo?" tanya Kak Chandra. Saya diam, bingung, dan masih mencerna apa sebenarnya yang terjadi. Saya perhatiin TV, acaranya masih sama, dan adegannya lanjutan tadi, waktu kejadian si rambut itu datang. Berarti saya gak mimpi. Mungkin di antara kalian mengira ini hanya ketindihan, bukan? Awalnya saya pun berpikir demikian, tapi apa saya lihat ke lantai seketika membuat dada saya sesak. Di lantai sekitar sofa tempat saya tertidur, banyak berserakan rambut hitam panjang yang entah datang dari mana. Rambut-rambut panjang itu seakan menegaskan kalau apa yang tadi itu bukanlah mimpi. Tadi sosok itu memang di sini. Saya masih belum mampu melupakan sentuhan dingin yang kasar itu. Apa mau dia? Kenapa sekarang mengarah ke saya? Sekujur badan saya basah oleh keringat. Tangan saya masih gemetaran membayangkan sentuhan dingin yang sungguh menusuk itu. "Kenapa, Dek? Hei, cerita kenapa?" tanya Kak Chandra dengan nada khawatir. Lalu saya mulai menceritakan kejadian antara mimpi dan tidak itu. Tapi melihat rambut yang berserakan di lantai membuat Kak Chandra dan Om Kurnia berkesimpulan kalau itu bukanlah mimpi semata. Akhirnya Om Kurnia memanggil Mbak Tuti untuk membawa sapu dan pengki. Lalu meminta Mbak Tuti membersihkan rambut yang berserakan di lantai. Saat Mbak Tuti datang membawa sapu dan pengki, Mbak Tuti nampak kaget melihat saya. "Astagfirullah Non Eva, kenapa? Sakit Non? Pucat banget." "Gak apa Mbak, tolong dibersihkan aja lantainya," kata saya, karena tidak mau membuat Mbak Tuti takut. Mbak Tuti segera melihat ke lantai, dan dia nampak kaget. Dengan buru-buru, dia menyapu rambut-rambut tersebut sambil komat kamit istighfar. "Dek, mau tidur tempat Kak Aina aja?" tanya Kak Chandra masih dengan muka khawatir. "Enggak Kak, di sini aja, takutnya dia ngikutin. Kasihan nanti Kak Aina sama anak-anaknya, masih pada bayi, lebih sensi," jawab saya setelah menimbang-nimbang. Akhirnya kami berempat malam itu tidur di rumah, sedangkan Papa, Mama, dan Mas Gio masih di rumah Pak Musa. Mungkin menunggu proses penyembuhan Kak Bella. Kalau suruh balik ke sana, jujur saya juga gak mau. Kayaknya lebih horor di sana dengan mendengar suara teriakan-teriakan
dan berisiknya makhluk-makhluk halus yang berebut masuk badan kakak saya, ketimbang berada di rumah besar ini berempat. Kami memutuskan tidur di kamar masing-masing dan Om Kurnia tidur di kamar tamu. Di lantai bawah dekat ruang TV, saya naik melalui tangga ke kamar saya di lantai 2 yang bersebelahan dengan kamar Kak Bella. Saat sampai di lantai atas, saya melewati kamar Kak Bella. Entah kenapa di kamar Kak Bella yang harusnya tidak ada orang, ini seperti ada suara orang mengobrol dan menggeser-geser barang. Berhubung rumah sepi, saya takut situasi ini dimanfaatkan sama maling. Lalu saya bergegas ke kamar saya dan mengambil tongkat softball punya saya. Pelan-pelan saya kembali ke kamar Kak Bella dan membuka pintu kamar Kak Bella, bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk ada maling di sana. Tapi saat dibuka, saya tidak mendapati apapun. Kamar itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Padahal tadi jelas sekali terdengar suara aktivitas dari dalam. Masih belum yakin, saya masuk dan memeriksa spot-spot yang kemungkinan besar digunakan untuk bersembunyi. Tentunya dengan posisi tangan standby dengan tongkat softball tadi. Saya pun masuk ke lebih dalam, ke kamar Kak Bella. Hening, benar-benar hening. Lalu saya mencoba mengecek lemari, namun ternyata lemari kosong. Begitu juga saat saya memeriksa kolong meja dan kolong tempat tidur, semuanya kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan seseorang di sana. Akhirnya saya nyerah dan memutuskan untuk keluar. Tetapi begitu saya keluar dan menutup pintu, seketika di dalam kamar itu langsung berisik lagi dengan suara-suara orang yang jumlahnya lebih dari satu. Spontan saya membuka pintu lagi dan yang saya dapati kembali kamar kosong. Dan di saat bersamaan, suara orang-orang berbincang itu hilang. Bulu kuduk saya langsung berdiri menegang. Perlahan-lahan saya tutup pintu kamar Kak Bella dan benar saja, tepat ketika pintu tertutup rapat, dari dalam kamar kembali terdengar suara-suara tadi. Rasanya sudah cukup 2 malam kemarin saya berurusan sama makhluk halus. Saya lelah. Dengan bulu kuduk masih berdiri dan keringat dingin, saya bergegas langsung pergi ke kamar saya. Saya tidak peduli lagi apa yang ada di kamar Kak Bella. Yang penting kamar saya aman dan saya bisa tidur di dalamnya, pikir saya. Namun siapa sangka, kamar yang saya harapkan menjadi lokasi aman dan menenangkan itu justru jadi lokasi teror berikutnya yang saya terima. Saya berjalan melewati lorong dan sampai di kamar. Saya langsung taruh tongkat softball pada tempatnya, memastikan kembali pintu telah tertutup rapat, dan akhirnya saya putuskan untuk mengunci pintu karena takutnya yang tadi beneran maling. Lalu saya cek jendela kamar saya yang menghadap taman belakang rumah. Saya lihat pavilion kamar Kak Chandra masih terang. Mungkin dia belum tidur saat itu. Setelah memastikan jendela terkunci rapat, saya langsung lompat ke tempat tidur. Saya coba bolak-balik badan di tempat tidur, tapi mata gak bisa juga terpejam. Padahal badan saya lelahnya luar biasa. Lalu saya putuskan menyalakan radio kaset dan mengambil novel yang masih setengah jalan belum selesai saya baca, berharap keduanya bisa membuat saya ketiduran. Namun hampir habis novel yang saya baca, tapi ngantuk tidak juga kunjung datang. Kaset lagu pun udah berapa bolak-balik memutarkan playlist yang sama. Saya lirik jam dan menunjukkan pukul 12 malam. Saya putuskan untuk maksa merem, karena gimana pun saya besok harus sekolah. Saya matikan lampu baca di samping tempat tidur saya. Seketika kamar gelap dengan sedikit cahaya temaram yang berasal lampu sorot di taman belakang. Dalam kondisi normal, suasana seperti ini buat saya bikin rileks dan cepat tertidur. Saya paksa mata saya untuk merem dan tidur dengan posisi favorit, yaitu menghadap tembok. Namun inilah awal semuanya. Saat itu, akhirnya saya sudah mulai mengantuk, tapi gak tahu gimana, seperti ada perintah di otak saya agar mata saya terus terbuka, sampai tiba-tiba gagang pintu kamar saya turun dan pintu terbuka sedikit.
Saya refleks menengok ke arah pintu. Gimana itu bisa kebuka? Tadi terang-terangan saya pastikan pintu itu sudah saya kunci. Tapi gak cukup di sana. Saat masih dalam kondisi kaget, tiba-tiba kali ini jendela kamar saya. Angin berhembus di punggung saya, dan itu berasal dari jendela yang terbuka. Iya, jendela yang tadi sudah saya tutup dan turunkan kuncinya. Angin malam masuk dan mengibar-ngibarkan gorden penutup jendela kamar saya itu. Saya mulai ketakutan. Ini mulai gak masuk akal. Tapi saya benar-benar memastikan kalau jendela dan pintu sudah terkunci dengan benar. Kenapa bisa terbuka sendiri? Saya terlalu takut untuk turun dari tempat tidur. Saya bersembunyi di balik selimut dan tetap menghadap tembok. Tidak banyak yang bisa saya lakukan selain meringkuk, menarik selimut, dan menghadap tembok. Ya, sudut pandang teraman saat ini hanyalah tembok ini. Tiba-tiba di tengah ketakutan saya, sayup-sayup terdengar suara senandung lagu dari suara perempuan. Suaranya lembut dan lirih. Saya tidak tahu liriknya, tapi seperti menceritakan sesuatu yang sedih. Bulu kuduk saya meremang. Bukan hanya karena suara itu, tapi karena sekarang saya merasakan kalau di samping punggung saya ada aura kehadiran seseorang. Seseorang itu naik ke atas kasur saya. Perlahan, dengan tangan gemetar dan ketakutan, saya mengintip di balik selimut, tapi saya tidak berani membalikkan badan. Saya coba melihat apa yang ada di belakang saya dengan memanfaatkan pantulan bayangan dari cahaya lampu taman, dan saya tahu ada seseorang di belakang saya saat ini. Dari pantulan di dinding, saya bisa melihat bayangan perempuan dengan rambut panjang duduk membelakangi saya. Bibir saya bergetar, tangan saya basah dengan keringat dingin. Rasanya saya mau nangis karena ketakutan. Saya berusaha panjatkan doa apapun yang saya ingat, tapi kembali saya ngeblank. Saya cuma bisa nyebut Allah, Allah, Allah dengan suara yang hampir tidak keluar. Saya masih mengintip bayangan itu. Dia masih duduk di tempat yang sama, tak bergeming selama beberapa saat. Lalu tiba-tiba bayangan itu berdiri dan bergerak ke arah jendela. Saya memberanikan diri untuk membalikkan badan untuk melihat bayangan siapa itu. Tapi saat saya membalikkan badan, ternyata tidak ada siapa-siapa di kamar saya. Hanya saya sendiri dan suasana dingin menusuk. Saya menghela nafas lega sembari mengucap syukur. Namun baru beberapa detik saja, rasa lega saya seketika sirna saat hidung saya mencium bau semerbak yang tidak pernah saya lupa. Aroma bunga yang muncul dari Kak Bella waktu itu. Oh tidak, dia di sini lagi. Dia datang lagi. Tangan saya gemetar dan insting saya berkata, ini saatnya untuk lari sebelum sosok itu memunculkan wujudnya di kamar ini. Tanpa pikir panjang, saya melompat dari tempat tidur dan berlari sekencang mungkin keluar kamar. Sambil berlari, saya teriak-teriak memanggil Om Kurnia dan Kak Chandra. Saya selari sambil nangis karena ketakutan yang amat sangat. Sesampainya di bawah, saya langsung menuju kamar tidur tamu tempat Om Kurnia tidur. Saya terlalu takut ke kamar Kak Chandra karena harus melintasi taman. Om Kurnia sepertinya mendengar teriakan saya. Belum sampai saya ke pintu kamar tamu, Om Kurnia sudah keluar kamar dan berlari ke arah saya. Om Kurnia memeluk saya dan berusaha menenangkan saya sambil mengelus punggung saya. Om Kurnia mendudukkan saya di sofa TV tak jauh dari sana. Lalu ia mengambilkan saya air putih dan menyuruh saya minum agar tenang. Setelah Om Kurnia bertanya, kenapa saya takut banget sejak dia gendong saya dari bayi. Baru kali ini Om Kurnia lihat saya ketakutan seperti ini. Karena di keluarga, saya dikenal anak yang berani dan nekat. Saya menceritakan semuanya ke Om Kurnia mengenai apa yang saya alami di kamar. Mulai dari pintu dan jendela terbuka sendiri, suara senandung perempuan, bayangan perempuan yang ternyata tidak ada wujudnya, serta bau bunga yang sangat semerbak yang muncul tiba-tiba. Om Kurnia mendengarkan cerita saya dengan seksama.
Lalu dia mengelus kepala saya. Ya udah, kita tidur kumpul satu kamar aja. Om, panggil Chandra sama Mbak Tuti dulu, kata Om Kurnia sambil berjalan ke arah pintu taman belakang. Ke arah kamar Kak Chandra. Saya mengawasi Om Kurnia berjalan menyusuri taman belakang menuju pavilion kamar Kak Chandra. Melalui jendela besar di ruang TV yang menghadap langsung taman belakang. Awalnya, gerak-gerik Om Kurnia biasa saja, tapi kemudian tiba-tiba gestur Om Kurnia terlihat aneh. Om Kurnia alih-alih memanggil Kak Chandra, ia justru terlihat berteriak-teriak dan ingin mendobrak pintu kamar Kak Chandra. Om, ada apa? Teriak saya panik. Namun kayaknya suara saya tidak terdengar. Saya lari menyusul Om Kurnia ke kamar Kak Chandra. Semakin dekat ke kamar Kak Chandra, barulah saya bisa mendengarnya. Ternyata dari dalam pavilion kamar Kak Chandra terdengar suara teriakan dan jeritan Kak Chandra seperti kesakitan. Om Kurnia berusaha membuka pintu, tapi terkunci. Nama Kak Chandra berkali-kali dipanggil, namun tidak ada jawaban selain erangan dan teriakan kesakitan. Chandra, Chandra, buka pintunya, Chandra, paksa Om Kurnia sambil mengedor-ngedor pintu. Namun kembali perintah itu hanya dibalas jeritan suara Kak Chandra dari dalam. Saya berusaha mengintip lewat jendela dan melihat apa yang terjadi di dalam. Tapi ternyata jendela tertutup rapat oleh gorden kamar. Tak lama, Mbak Tuti datang lari tergopoh-gopoh. Mungkin karena dia mendengar suara teriakan kami dari dalam kamarnya. Ini kenapa, Non? Tanya Mbak Tuti bingung dan juga panik melihat Om Kurnia dan saya menggedor-gedor pintu kamar dan memanggil-manggil Kak Chandra. Kak Chandra, Mbak, ini Kak Chandra, teriak-teriak di dalam, tapi pintu gak bisa dibuka, jawab saya yang masih dalam keadaan panik. Om Kurnia masih berusaha mendobrak pintu pavilion Kak Chandra berkali-kali. Pak, maaf, jendelanya aja dipecahin pakai batu. Itu pintunya tebel banget, Pak. Entar bahu Pak Kurnia yang patah, kata Mbak Tuti yang panik lihat Om Kurnia yang masih belum berhasil mendobrak pintu. Sementara itu Kak Chandra teriakannya makin kencang di dalam. Om Kurnia tidak menjawab usulan Mbak Tuti, tapi dia langsung ambil salah satu bangku besi di taman dan melempar bangku itu ke jendela yang posisinya paling jauh dari pintu kamar. Sepertinya Om Kurnia mempertimbangkan posisi Kak Chandra yang ada di balik pintu, takut terluka kena pecahan kaca. Seketika kaca jendela langsung pecah. Om Kurnia segera masuk ke dalam pavilion Kak Chandra lewat jendela. Jendelanya memang besar, sedikit lebih kecil dari ukuran pintu. Setelah Om Kurnia masuk, ia segera membuka kunci pintu dari dalam dan membukanya. Kemudian dia membawa Kak Chandra keluar dari kamar dalam kondisi yang mengerikan. Saya terkejut melihat kondisi Kak Chandra saat itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi saat dibopong keluar, baju Kak Chandra sudah sobek-sobek. Dan yang parah, di sepanjang dada, punggung, lengan, dan perut Kak Chandra ada banyak bekas sabetan atau cakaran kuku yang panjang dan berjumlah 4 jari.